Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Jumpa lagi dengan saya, Afifa Amalia, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Metro Lampung. Tempat tugas saya yaitu di SMP Negeri 8 Metro. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 1.4 terkait budaya positif. Kesimpulan peran. Berikut adalah kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, peran seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang pertama yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara yang menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan disiplin positif. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian, atau hukuman. Selanjutnya yang kedua yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 perilaku motivasi manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi. Terdapat 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Dan yang keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Di antara 5 posisi kontrol tersebut, hendaknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat terciptanya identitas positif pada diri murid. Selanjutnya, yang keempat yaitu keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan langsung di sekolah. Selanjutnya, segitiga restitusi. Adapun tahapan dari segitiga restitusi ialah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas adalah yang dilakukan untuk memperbaiki identitas berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan.
Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Keterkaitan antara materi budaya positif dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam ketercapaiannya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid dan bersifat menuntun. Selanjutnya, keterkaitan materi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, guru juga harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungannya, serta keterkaitan materi budaya positif dengan visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kegiatan refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Dalam pemahaman, saya memahami bahwa isi modul 1.4 budaya positif ini sangat banyak sekali bermanfaat untuk saya sebagai guru bimbingan konseling ketika bagaimana saya menghadapi masalah dalam diri murid dengan menggunakan posisi kontrol yang benar dan penerapan segitiga restitusi. Selanjutnya yaitu hal yang menarik. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah ternyata adanya keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesehatan mental, emosional, dan perubahan yang tampak dari sikap murid. Pertanyaan refleksi selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi, saya menyadari bahwa posisi kontrol yang biasa saya lakukan dalam menghadapi masalah murid selama ini kurang tepat. Seharusnya, saya mengambil posisi kontrol sebagai manajer yang menangani masalah menggunakan segitiga restitusi. Pertanyaan refleksi selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik dilangsungkan di kelas maupun di sekolah Anda? Saya menangani siswa yang sering datang terlambat ke sekolah menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Ketika saya mengalami hal tersebut, saya merasa senang karena dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menangani sebuah permasalahan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Refleksi selanjutnya, menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki?
Hal yang sudah baik dalam diri saya adalah munculnya motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif setelah mendapat pendampingan menggunakan segitiga restitusi. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus selalu memposisikan diri saya sebagai manajer dalam menangani permasalahan murid. Dari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Dan setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, posisi kontrol yang saya ambil adalah sebagai pemantau dan teman. Perasaan saya saat itu beranggapan bahwa ketika saya memposisikan sebagai teman, murid bisa menjadi dekat dan bisa merubah sifatnya. Namun, nyatanya posisi itu saya rasa masih kurang tepat. Setelah saya memahami modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Perasaan saya menjadi tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pertanyaan refleksi selanjutnya. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid? Jika iya, tahap mana Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebenarnya, sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya pernah menggunakan tahapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah siswa. Dalam tahapan, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah, dengan menanyakan kenapa murid melakukan hal tersebut. Namun, saat itu, saya tidak berusaha meyakinkan atau menarik keyakinan pada diri murid. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang saya rasa penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga di rumah, agar menjadi kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Itulah tadi pemaparan yang telah saya sampaikan terkait koneksi antar materi dari modul 1.4 budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.